Ya, pemirsa, pembelajaran tatap muka 100% dimulai hari ini. Tepatkah kebijakan ini diterapkan di tengah varian Omikron yang sedang menggila di sejumlah negara dan juga mulai bermunculan di Indonesia? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Halo, selamat siang Ibu Retno. Apa kabar Ibu Retno? Ya, selamat siang. Alhamdulillah kabar Ya, baik. baik. Bu Retno, ini bagaimana KPAI menanggapi kesiapan dari sekolah tatap muka 100% yang dimulai hari ini? Apakah memang mereka sudah siap? Ya, tadi pagi saya juga berkunjung ke salah satu sekolah ya di SDN Negeri Menteng 02 Jakarta Pusat. Dan kami juga akan terus melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka nih ya, yang 100% yang akan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Memang untuk Jawa Barat baru mulai minggu depan ya. Ini DKI Jakarta yang nampaknya lebih dulu. Yang kedua, kalau terkait dengan penyiapan, sebenarnya kalau secara infrastruktur DKI bagus ya, lebih dari di atas 80% sebenarnya penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru mereka sudah lakukan. Yang kedua memang berkaitan dengan perubahan perilaku. Nah ini yang barangkali perubahan perilaku di masa pandemi yang perlu dilatih. Ini penting sekali, memang ada role model ya dari guru ataupun orang tua. Nah, kalau di catatan kami sebenarnya di sepanjang 2021 itu kita sudah masuk ke 72 sekolah nih ya pengawasan PTM di 9 provinsi pada 18 kabupaten kota. Hasilnya memang pertama tadi kalau secara penyiapan terjadi peningkatan 79% yang siap. Yang kedua adalah ini kami menemukan beragam pelanggaran prokes. Prokes yang paling banyak dilanggar adalah soal masker di dagu, masker di hidung, itu banyak ditemui ya, baik dilakukan oleh anak-anak maupun pendidik. Yang berikutnya lagi adalah kami memang menemukan klaster sekolah, tapi klaster sekolah yang kami temukan itu tidak pada saat kami datang, tapi kalau berdasarkan riwayat, yang itu kemudian kami menemukan, ya pertama, klaster sekolah itu rata-rata disebabkan oleh pelanggaran prokes tadi, tidak taat pada penggunaan masker. Yang kedua, anak tidak enak badan tapi tetap masuk, ternyata dia terkonfirmasi COVID. Nah itu banyak sekali tuh ya kita temukan. Yang berikutnya lagi ada tes acak, ternyata yang dilakukan 3T ya, tracing, treatment, dan testing ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Ternyata banyak anak-anak atau guru ya, peserta didik maupun pendidik yang terkonfirmasi COVID, itu ternyata waktu itu data yang di 2021 menunjukkan mereka belum vaksin. Jadi memang ada pengaruh nih terhadap vaksinasi gitu ya. Jadi kami memang penyiapan itu kalau pakai SKB 4 Menteri kan memang disuruh 100% nih sekarang. Namun menurut kami SD itu harusnya tidak. Karena kan SD ini baru vaksin 1 dosis ya. Nah, kalau 1 dosis iya betul. 100%, Ibu Retno, ya, dengan 100% masuk resiko masa begini ada Omikron. iya, Ibu Retno, tadi Ibu Retno ada bilang 79% ini sudah bagus, sudah siap. Nah, sisanya sisanya yaitu sekitar 21 apa 28 ya persen, berarti belum siap apa seperti apa, bagaimana? 20,83%, ya belum siap. Artinya apakah saat ini yang 28,3% itu belum melakukan PTM 100% apa seperti apa? Melakukan PTM. Jadi dari itu kan data kami dari 72 sekolah tuh ya di 18 kabupaten kota. Jadi yang 20,83% itu tetap buka sekolah meskipun mereka nggak siap secara infrastruktur. Nah kalau sejauh ini seperti apa, bagaimana? Apakah mereka tetap buka? Rekomendasi dari KPAI sendiri seperti apa? Kami melakukan rekomendasi, memang pertama kami meminta pemerintah untuk vaksinasi dipercepat. Jadi vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun waktu per 30 Agustus itu masih rendah, dia bawah 10%. Jadi kami mendorong untuk percepatan. Nah, ketika vaksin anak umur 6 sampai 11 tahun mulai diizinkan BPOM, kami juga mendorong bukan tahun 2022, harusnya segera. Nah, akhirnya juga disegerakan di Desember. Nah, di Desember ini memang tapi kan jumlahnya yang divaksinasi ini belum mencapai 70% sebagai ketentuan WHO. Kan WHO bilang kalau kekebalan komunitas itu kebentuk kalau udah 70%, ini kan belum ya. Iya betul. Nah Ibu Retno, ini controlling dan pengawasan langsung dari KPAI sendiri kepada sekolah seperti apa sejauh ini? Apalagi mengingat 100% sudah mulai semua ini. Kalau Jakarta memang untuk usia 12-17 tahun itu vaksinasinya sudah lengkap dua dosis, itu angkanya bahkan di atas 90 untuk DKI Jakarta ya. Tapi untuk perubahan perilaku ini yang mesti guru-gurunya ya, terutama nih pulang sekolah nih anak SMA, SMK ya, nongkrong nggak gitu ya, langsung pulang atau tidak, ini yang penting karena di situ menjadi sumber
penularan. Jadi di sekolah aman, tapi ketika mereka di luar sekolah, mereka nongkrong itu jadi masalah. Nah, kami mendorong memang ini pengawasannya harus berlapis-lapis, bukan hanya orang tua, tapi bagaimana melibatkan masyarakat juga di sekitar sekolah dan di tempat-tempat keramaian seperti mall, kafe. Ini bagaimana ketika ada anak-anak kemudian usia sekolah gitu kumpul setelah pulang sekolah, ini menjadi penting ya agar kita semua bisa mengerem gitulah ya. Bu Retno, ini kan penyebaran, kegiatan PTM 100% ini kan disambut sangat bahagia oleh para orang tua, namun sebagian juga ada yang masih khawatir. Ini kalau jika orang tua merasa khawatir anaknya untuk sekolah langsung, apakah masih boleh nggak sih untuk meminta kepada pihak sekolah untuk sekolah secara daring? Bisa. Dari hasil pengawasan kami bisa. Ternyata di Jakarta misalnya itu masih ditemukan rata-rata dalam satu kelas ada 1 atau 2 anak itu tidak mendapatkan izin orang tua untuk sekolah. Mereka tetap dilayani tapi lewat WA aja dan mereka dapat tugas aja jadi setiap harinya. Nah itu mungkin juga mendorong orang tua inginnya anak-anaknya sekolah aja gitu, karena kalau di rumah artinya mereka sendiri juga repot ngajarin anak-anaknya. Itu juga muncul sih dari hasil pengawasan kami. Nah tadi waktu kami ke SDN Menteng 02 itu ada juga sekitar 12 anak tidak mendapat izin dan mereka dilayani lewat penugasan WA. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno Lestiarti selaku Komisioner KPAI. Kita juga berdoa bersama-sama semoga ini klaster sekolah tidak terjadi kembali dan semoga PTM 100% berjalan dengan kondusif. Baik, terima kasih Ibu Retno.